Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata pada Universitas Negeri Surabaya berbasis website. Kelompok 6 kami beranggotakan dari saya Wahyudi Prakoso NIM 1905 Rizka Ayu Ningtyas NIM 1905 dan Muhammad Rizky NIM 1905 Bab 1 akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Ya, oke. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Kuliah kerja nyata atau disebut dengan KKN merupakan mata kuliah wajib sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa. KKN merupakan proses pengembangan dalam pendidikan perguruan tinggi untuk mengasah serta membekali mahasiswa dalam kompetisi sosial. Kegiatan KKN mengharuskan mahasiswa untuk turun secara langsung ke masyarakat, di mana mahasiswa menerapkan pengetahuan serta pengalamannya untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi masyarakat secara akademis. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi agar memudahkan koordinasi antara mahasiswa dan dosen dalam mengelola kegiatan KKN. Dengan begitu, dibangun perancangan sistem informasi kuliah kerja nyata berbasis website untuk memudahkan mahasiswa mengkoordinasikan pembagian kelompok, pembagian dosen pembimbing, serta lebih mudah dalam penginputan nilai mahasiswa. Kemudian terdapat rumusan masalah. Dari penjelasan latar belakang data dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat sistem informasi KKN, kemudian bagaimana cara membuat fitur pengelompokan, dan bagaimana cara membuat fitur penilaian. Selanjutnya ada tujuan pembuatan website. Tujuan dari pembuatan sistem informasi KKN ini adalah membuat sebuah sistem informasi kegiatan kuliah kerja nyata berbasis website yang efisien serta mudah digunakan, sehingga dapat mempermudah koordinasi antara mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, manfaat. Manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan sistem informasi KKN adalah membuat sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan mahasiswa dalam mendapat informasi mengenai KKN, lembar penelitian, lembar konsultasi, pembimbing, dan pendaftaran judul laporan. Kemudian, sistem informasi yang memudahkan admin dalam memberikan informasi KKN kepada mahasiswa. Yang C, dosen dapat memonitoring mahasiswa langsung mulai website. Selanjutnya ada batasan masalah. Berikut merupakan batasan masalah mengenai pembuatan sistem KKN. A. Bahasan pemrograman yang akan digunakan dalam pembuatan website KKN ini adalah PHP. Kemudian penyimpanan database menggunakan fitur PHP admin yang disediakan oleh XM sebagai database server. Kemudian sistem dirancang memiliki dos user yaitu dosen dan mahasiswa sebagai pengguna aplikasi perusahaan. Data utama hanya dapat dilakukan oleh administrator sistem. Kemudian sistem dibuat untuk pendaftaran KKN, penentuan kelompok, penentuan dosen pembimbing, serta penginputan nilai KKN mahasiswa. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizka. Ya, pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, sistem informasi. Definisi dari sistem informasi yaitu definisi secara umum, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Selanjutnya, definisi menurut
para ahli, yaitu menurut Gordon B. Davis, menjelaskan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem informasi. Ciri-ciri sistem informasi secara umum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Baru. Informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. B. Tambahan. Informasi dapat dipengaruhi atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. C. Kolektif. Informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dan informasi yang salah sebelumnya. D. Penegasan. Informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Selanjutnya, tujuan sistem informasi. Sistem informasi bertujuan menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Selanjutnya ada kuliah. Kuliah adalah jenjang tertinggi di dunia pendidikan. Jika dapat menyelesaikan kuliah, mereka bisa dikatakan orang yang berderajat tinggi. Selanjutnya ada kerja. Secara ilmiah, di dalam kehidupannya, manusia selalu melakukan bermacam-macam aktivitas. Salah satu wujud dari aktivitas itu adalah kerja atau bekerja. Manusia bekerja mengandung unsur kegiatan sosial, menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan. Nyatanya ada nyata. Nyata adalah kejadian yang sungguhnya atau benar-benar terjadi. Hanya ada website. Menurut Sibero, web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen, digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Kemudian ada SAM. Menurut Prubadian, berpendapat bahwa SAM merupakan suatu software yang bersifat open source yang merupakan pengembangan dari Clam, Linux, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Menurut Kartini, saya merupakan tools yang menyediakan paket yang perangkat lunak ke dalam suatu buah paket. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Yang pertama ada HTML. Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. HTML menggunakan tanda mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Selanjutnya ada PHP. Menurut Supono dan Putratama, mengemukakan bahwa PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan basis kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server-side yang ditambahkan ke HTML. Selanjutnya ada MySQL. Pengertian MySQL menurut Arif, MySQL MyStructure Query Language adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Wahyu. Ya, terima kasih Rizka. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional. Di sini ada autentikasi, yaitu terdapat 3 aktor yang dapat mengakses website, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Semua aktor dapat login dan logout sesuai dengan hak akses masing-masing. Kemudian ada mahasiswa. Mahasiswa sebagai peserta yang akan melakukan kuliah kerja nyata yang memiliki wewenang untuk 1. Mencari kelompok KKN. Lalu jika dia belum tidak punya, mahasiswa tersebut dapat membuat request kelompok KKN dan membuat kelompok KKN-nya sendiri. 2. Mengupload laporan hasil dari KKN yang telah dilakukan. Laporan ini dilakukan setiap minggu. 3. Membuat forum diskusi dan komentar dalam kelompok. Forum diskusi ini terdiri dari diskusi dengan dosen pembimbing. Artinya mahasiswa bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing di forum ini. Yang 4, memanage kelompok. Jika menjadi ketua kelompok, artinya jika mahasiswa tersebut berjabat sebagai ketua kelompok, mahasiswa tersebut dapat menerima request, menolak request, ataupun mengedit informasi kelompok. Yang ketiga adalah dosen. Dosen di sini berperan sebagai pembimbing mahasiswa pada saat melakukan kegiatan KKN. Dosen memiliki wewenang untuk 1. Melihat data kelompok yang dibimbing,
2. Memberikan nilai untuk laporan hasil KKN yang telah dikirimkan mahasiswa. Ketiga, membuat forum diskusi dan komentar untuk melaksanakan bimbingan kepada mahasiswanya. Yang terakhir ada admin. Admin di sini berperan sebagai pegawai AKKN yang dapat mengatur dan dapat mengakses fitur yang ada, mengolah data, dan juga mengolah data laporan, kebutuhan data dan informasi. Untuk membangun analisa sistem informasi kuliah kerja nyata dibutuhkan masukan berupa data yang akan diproses oleh sistem sehingga dapat memberikan informasi kepada pengguna. Berikut ini kebutuhan data dan informasi untuk setiap informasi kuliah kerja nyata berbasis website. A. Data yang dibutuhkan antara lain yaitu data mahasiswa, data dosen, data admin, serta data kelompok. Yang terakhir adalah data tempat. Next. B. Informasi yang dihasilkan antara lain informasi pendaftaran KKN, informasi kelompok KKN, informasi nilai KKN, nilai mahasiswa, dan informasi daftar laporan KKN. Selanjutnya adalah perancangan sistem. A. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dan survei. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan dosen dan mahasiswa yang telah melakukan KKN untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang apa yang dibutuhkan dalam proses pengajuan dan pengembangan aplikasi kami. Metode pengumpulan data yang kedua adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, website, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian. Metode pengumpulan data ketiga atau yang terakhir adalah mengumpulkan hasil jurnal dan disertai orang lain yang sesuai dengan penelitian ini. B. Metode pengembangan aplikasi. 1. Metode pengembangan sistem. Untuk pengembangan sistem informasi KKN ini kami menggunakan metode prototipe, yang dimana pengembang akan mengeluarkan prototipe yang membuat fungsi-fungsi utama aplikasi. Kemudian akan dilakukan pengetesan untuk mencari feedback dari user. Aplikasi kemudian dikembangkan sesuai dengan feedback dari user tersebut. Kemudian desain aplikasi yang kami cakup yaitu desain database, desain alur data, serta desain UI dan UX. Dari desain tersebut kemudian kami membangun aplikasi agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien dengan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah coding. Tahap ini adalah tahap pembuatan prototipe pertama yang akan ditujukan kepada user. Yang pertama dibuat adalah database yang akan menampung data-data dari aplikasi. Kemudian dilanjutkan web dari sisi admin, teruskan ke mahasiswa, kemudian dosen. Yang terakhir adalah penambahan fitur-fitur pendukung aplikasi. 4. Prototype testing. Prototipe yang telah selesai dikembangkan akan ditesting oleh user untuk mencari feedback apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lagi. 5. Revisi. Dari feedback user, aplikasi dikembangkan lagi untuk membuat prototipe kedua. Kemudian prototipe tersebut diberikan kepada user kembali untuk dites dan mencari feedback lagi. Proses terus terulang hingga menjadi produk final. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan perangkat keras. Aplikasi yang kami kembangkan adalah aplikasi berbasis web yang dapat dibuka dari berbagai device selama device tersebut memiliki web browser. Untuk lebih jelasnya, kami berikan sistem minimum untuk membuka web browser. Minimal mempunyai RAM 128 MB dan hard free fixed disk 512 MB. Kemudian kebutuhan perangkat lunak. Kami di sini untuk mengembangkan aplikasi memerlukan SAM versi 7.3.0, Windows 7.8.1 atau 10, dan web browser, Mozilla, Chrome, Opera, dan lain-lain. Bab 4. Analisa dan sistem perancangan. Di sini kami cantumkan rancangan sistem kami. Perancangan serta desain sistem informasi KKN berbasis website menciptakan sebuah rancangan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah IRT. Di sini adalah tampilan IRT sistem kami. Bisa dilihat di sini ada sekitar
89 entitas. Entitas tersebut saling berrelasi untuk menciptakan sistem kami. Seperti bentar, maaf. Seperti tabel user dengan tabel tempat, dengan tabel kelompok maksud saya. Di sini user dapat melakukan request menjadi anggota kelompok tersebut. Kemudian tabel kelompok memiliki relasi dengan tabel tempat di mana kelompok memiliki tempat untuk melakukan KKN. Kemudian tabel kelompok, tabel user juga memiliki tabel laporan. Tabel laporan memiliki relasi dengan tabel jenis kelompok. Kemudian tabel user memiliki relasi dengan tabel diskusi, dan tabel diskusi memiliki relasi dengan tabel komentar. Next. Oke, di sini saya mengerjakan use case diagram. Di use case diagram terdapat 4 aktor, yaitu yang pertama ada aktor mahasiswa yang bisa login, kemudian membuat atau mencari dan request kelompok, kemudian mengupload laporan, kemudian mengupload diskusi di forum, dan memanage kelompok. Kemudian aktor ketua kelompok yaitu bisa login dan bisa memanage kelompok. Kemudian aktor dosen pembimbing bisa login dan melihat data dan memanage kelompok, kemudian menilai laporan, kemudian mengupload diskusi di forum. Aktor admin bisa login dan menginput dan memanage data. Next, ke bawah. Untuk flowchart bisa dibacakan oleh teman saya Rizka. Ya. Selanjutnya flowchart. Yang pertama ada flowchart login, yaitu menjelaskan tentang alur proses login dimulai dari start, yaitu awal proses. Selanjutnya input username dan password. Selanjutnya pengecekan data input dengan data di database. Selanjutnya jika login sukses, maka akan mengarah pada user level. Jika loginnya salah, akan kembali pada input user dan password. Selanjutnya pada user level terdapat 3 halaman, yaitu ada halaman dosen, halaman mahasiswa, dan halaman admin. Selanjutnya proses login selesai. Selanjutnya yang kedua yaitu ada flowchart request anggota yang menjelaskan alur dari proses request anggota, di mana start mulai yaitu halaman kelompok mahasiswa, halaman kelompok mahasiswa. Selanjutnya cari dan request jadi anggota kelompok. Selanjutnya halaman request anggota, terima request. Jika request diterima, maka akan lanjut ke halaman kelompok saya. Jika terima request ditolak, maka akan kembali pada halaman kelompok dan kembali lagi untuk mencari request anggota kelompok. Selanjutnya proses request anggota selesai. Yang ketiga, flowchart upload post dan diskusi.
di mana menjelaskan alur proses upload post dan diskusi dimulai dari start, selanjutnya menuju halaman diskusi, selanjutnya menuju tambah post atau diskusi, simpan post, selanjutnya mengarah pada halaman diskusi, dan selanjutnya proses dari upload post dan diskusi selesai. Yang keempat, flowchart laporan. Di sini mahasiswa start menuju halaman laporan, selanjutnya upload file laporan, dan mengarah pada halaman laporan. Di halaman laporan ini selanjutnya penilaian laporan yang dilakukan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya mengarah pada lihat nilai yang dapat mahasiswa dapat melihat nilai dari laporan yang diupload. Selanjutnya alur proses laporan selesai. Selanjutnya ada diagram DFD yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Di sini adalah diagram DFD atau diagram konteks. Di sini ada 3 aktor, yaitu mahasiswa, dosen, pembimbing, dan admin. Mahasiswa dapat login membuat atau mencari kelompok, upload laporan, dan diskusi. Kemudian sistem akan memberikan halaman login, halaman mahasiswa, daftar kelompok, dan forum diskusi. Dan ada dosen pembimbing. Dan pembimbing bisa meminta diskusi, nilai laporan, serta login, dan sistem akan memberikan forum diskusi, halaman login, halaman dosen, data laporan mahasiswa, dan data kesimpulan. Yang terakhir adalah admin. Di sini admin bisa login dan memanage data. Kemudian sistem akan memberikan data user, data kelompok, dan tempat KKN, serta halaman login. Next. Next. Rizka. Halo. Disconnect. Akan saya gantikan untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Wahyu. Setelah diagram DFD adalah tampilan GUI. Di sini yang pertama adalah tampilan halaman login, kemudian tampilan halaman profil. Di sini user bisa memanage info pribadi atau foto profil akunnya. Yang ketiga adalah tampilan halaman untuk membuat diskusi baru. Kemudian tampilan halaman diskusi. Di sini mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing. Yang kelima adalah tampilan halaman laporan. Bisa dilihat di bagian atas adalah tempat mahasiswa upload laporan. Yang di bawahnya adalah data-data laporan yang telah diupload. Yang keenam adalah tampilan halaman data tempat, dan data kelompok, data user. Dan terakhir adalah halaman untuk membuat kelompok. Yang ke-10 adalah halaman cari dan request kelompok. Kesimpulan. Sistem info. Silakan, Rizky. Oke, saya bacakan kesimpulan bab 5. Kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi dalam bidang perkuliahan yakni kuliah kerja nyata sangat diperlukan untuk membantu koordinasi antara mahasiswa dan dosen pada saat kegiatan KKN berlangsung. Yang kedua, dengan adanya website sistem informasi ini, mahasiswa akan lebih mudah untuk menentukan kelompok KKN, tempat yang akan digunakan dalam program KKN, serta mempermudah dosen pembimbing untuk memantau kegiatan KKN mahasiswanya.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.